warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Nurul Azizah, NIM 1801011211442, kelas B, Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi hak paten untuk memenuhi tugas mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual yang diampu oleh Ibu Siti Wahdah, MIP. Langsung saja, untuk menghemat waktu, kita masuk ke bagian pengertian hak paten. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paten berasal dari kata oktroi yang dalam bahasa Eropa mempunyai arti surat-surat perniagaan atau izin dari pemerintah yang menyatakan bahwa orang atau perusahaan boleh membuat barang pendapatannya sendiri atau orang lain tidak boleh membuatnya. Dari pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa paten merupakan suatu hak yang diperoleh oleh investor dari pemerintah karena menghasilkan suatu invensi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kemudian hak tersebut dapat ia laksanakan sendiri ataupun terhadap orang lain yang ia berikan izin untuk melaksanakan invensi miliknya. Selanjutnya, kita masuk ke bagian jenis-jenis hak paten. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, paten terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, paten biasa adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atau hasil invensinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya, yaitu dalam Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Selanjutnya, yang kedua ada paten sederhana, yaitu setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana, yaitu dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Antara kedua jenis paten tadi memiliki beberapa perbedaan. Di antaranya, yang pertama, jika paten 1. Teknologi rumit, 2. Invensi produk dan proses, 3. Persyaratan material yang harus baru, ada langkah inventif dan diterapkan dalam industri, serta tidak termasuk dalam invensi dalam Pasal 7. 4. Pemeriksaan substantif dikatakan lolos apabila invensi memenuhi Pasal 2, 3, 5, dan 7 UUP. 5. Untuk melakukan pemeriksaan harus mengajukan permohonan pemeriksaan substantif. 6. Dapat dimintakan lisensi wajib. 7. Jangka waktu perlindungan 20 tahun sejak tanggal penerimaan. Sedangkan paten sederhana yaitu 1. Teknologi lebih sederhana ditekankan pada fungsi praktis. 2. Produk kasat mata. 3. Syaratnya sederhana, harus baru, dan dapat diterima oleh industri. 4. Pemeriksaan substantif hanya meliputi nilai kebaharuan dan dapat diterapkan dalam industri. 5. Untuk melakukan pemeriksaan substantif dapat dilakukan dengan bersamaan dengan pengajuan permohonan atau paling lama 6 bulan sejak tanggal penerimaan. 7. Tidak dapat dimintakan lisensi wajib. 8. Jangka waktu perlindungan 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian contoh-contoh dari hak paten, yaitu yang pertama Baharudin Yusuf Habibie dengan Aeronautika, 2. Cakar Ayam oleh Profesor Dr. Insinyur Sedi Jatmo, 3. Alat pemindai oleh Warsito, 4. Pengembangan bahan bakar dari membran sel, 5. Kontainer limbah nuklir oleh Dr. Insinyur Yudi Utomo Imarjoko, dan masih banyak lagi contoh-contoh dari hak paten.
Selanjutnya, kita masuk ke bagian sifat dari hak paten, yaitu yang pertama, memberikan perlindungan hukum atas setiap karya intelektual di bidang teknologi, sehingga terjamin hak kepemilikan pemegang paten. Dua, mewujudkan iklim yang lebih baik lagi bagi kegiatan invensi di bidang teknologi, sebab teknologi memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional secara umum dan khususnya di sektor industri. 3. Memberikan insentif bagi para investor dalam melakukan inovasi baru melalui hak eksklusif atas invensi yang dihasilkannya. 4. Sarana pengungkapan terbuka mengenai informasi teknologi terkini yang dipatenkan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya untuk penyempurnaan dan pengembangan teknologi. Selanjutnya, kita masuk ke bagian beberapa fungsi dari hak paten, yaitu fungsi yang pertama, hak eksklusif. 2. Kepastian hukum. 3. Insentif terhadap suatu kreasi teknologi. 4. Posisi pasar yang kuat. 5. Meningkatkan daya saing. 6. Kesempatan lisensi. 7. Mendorong investasi. 8. Katalis transfer teknologi. 9. Strategi perencanaan perdagangan dan industri. Poin selanjutnya yaitu jangka waktu perlindungan hak paten. Sebagaimana diketahui dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten menyebutkan bahwa paten diberikan untuk jangka waktu 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Sedangkan untuk paten sederhana yaitu jangka waktunya 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Jika masa perlindungan hak paten telah berakhir, maka suatu invensi akan menjadi publik domain sehingga pihak lain dapat memproduksi dan menjualnya secara bebas. Aturan ini mengenai masa berlaku paten dimaksudkan agar tidak ada pihak yang secara terus-menerus dapat mengontrol seluruh industri sehingga dikhawatirkan dapat merugikan masyarakat dan sistem perdagangan. Kemudian, hak dan kewajiban pemegang paten, yaitu pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya, dan juga untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya. Yang dimaksud dengan hak eksklusif ini adalah hak yang banyak diberikan kepada pemegang paten untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikan haknya lebih lanjut untuk kepada orang lain. Dengan demikian, orang lain dilarang untuk melaksanakan paten tersebut tanpa persetujuan pemegang paten. Pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan prosesnya di Indonesia. Membuat produk atau menggunakan proses harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi, dan atau penyediaan lapangan kerja. Setiap pemegang paten atau penerima lisensi paten wajib membayar biaya tahunan. Biaya tahunan adalah biaya yang harus diberikan oleh pemegang paten secara teratur untuk setiap tahun. Istilah ini dikenal juga dengan di beberapa negara sebagai biaya pemeliharaan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.